إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia lahir ke alam dunia, kemudian setelah itu dia akan tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, tambah umurnya. Dan ketika manusia sudah terus bertambah umurnya, maka akan timbul dalam pikirannya. Ketika dia tidak punya bimbingan, akan ada dalam pikirannya. Apa? Dia akan bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya di alam dunia ini. Kenapa dia lahir ke alam dunia yang nanti suatu saat alam dunia ini akan sirna? Yang nanti suatu saat alam dunia ini atau umurnya akan habis. Dia setiap hari akan bertanya-tanya, apa tujuan hidupnya di dunia ini? Maka, untuk menjawab dari kebingungan ini, maka manusia terbagi menjadi beberapa pemikiran. Pemikiran yang pertama, ada sebagian orang yang menganggap bahwasannya hidup di dunia ini ternyata tujuannya yang utama adalah untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin setiap harinya. Dia usahakan bagaimana caranya untuk punya harta yang banyak. Dia kumpulkan sebaik-baiknya. Tapi ternyata hadirin, beberapa saat, beberapa hari, bertahun-tahun, dia sudah kumpulkan harta. Ternyata kebingungannya masih terus berlanjut. Dia masih punya kebingungan dalam pikirannya. Setelah bertahun-tahun kumpulkan harta, dia berpikir, kalau saya hidup, tujuan hidup saya untuk mengumpulkan harta. Kenapa saya lihat banyak orang-orang yang umurnya habis, akhirnya dia meninggal. Maka hartanya yang telah dikumpulkan akan sia-sia. Maka dia pun bingung, lalu apa tujuan bagi saya hidup di dunia ini? Terus akan bingung, larut dalam kebingungan. Itu yang pertama. Kemudian golongan kedua ada lagi sebagian orang yang ternyata berpikir bahwasannya tujuan hidup di dunia ini adalah untuk berbuat baik. Tapi tentu tidak ada yang membimbingnya. Maka dia pun akan bingung kebaikan mana yang harus dilakukan. Karena setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda. Tidak semua yang dianggap baik oleh seseorang itu dianggap baik oleh orang lain. Ketika si A menganggap sesuatu baik, ternyata si B menganggap sesuatu itu buruk, maka akhirnya bertengkar. Maka mereka pun akan bingung. Tujuan hidup itu untuk kebaikan. Lalu kebaikan mana yang harus dilakukan? Setiap hari masih bingung tentang apa tujuan kita atau apa tujuan mereka hidup di dunia ini. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dengan keadilan Allah, dengan karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah obati kebingungan setiap manusia. Allah obati kebingungan kita semua.
Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengutus para nabi dan rasul. Mereka punya tugas yang Allah berikan kepada mereka untuk menyampaikan tujuan utama manusia hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul," kata Allah. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat, yaitu rasul, seorang rasul. Maka setiap umat dari zaman Nabi Adam, dari zaman manusia pertama sampai hari kiamat, pasti ada nabi, ada rasul yang membimbing mereka untuk mengetahui tujuan utama hidup mereka di dunia ini. Lalu apa tujuannya? Ani abudullah wajtanibut taghut. Ternyata tujuan utama hidup manusia yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah ani abudullah, untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi at-taghut, sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Maka tujuan utama hidup manusia, hidup kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah obat yang pertama. Para Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi yang pertama, mengutus para nabi dan rasul, yaitu menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Kemudian hadirin, ketika sudah disampaikan bahwa tujuan utama adalah beribadah, ternyata masih banyak kebingungan lagi. Apa kebingungannya? Bagaimana caranya beribadah dengan benar? Ketika Allah suruh kepada kita untuk beribadah, ternyata kita pun bingung mana ibadah yang benar. Bagaimana caranya beribadah dengan benar? Maka jangan khawatir. Tugas para rasul bukan hanya untuk menyampaikan tentang ibadah secara umum saja, tetapi para nabi dan rasul, Allah beri wahyu, Allah beri tugas untuk menyampaikan cara beribadah dengan rinci, secara rinci, serinci-rincinya. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya tentang ibadah saja. Para nabi dan rasul, Allah beri tugas untuk memberikan pengetahuan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, tentang bagaimana cara hidup yang benar di alam dunia ini. Seluruh aturan Allah telah Allah sampaikan pada para nabi dan rasul. Aturan rumah tangga, aturan berpolitik, aturan kita hidup, aturan kita mencari harta, seluruh aturan telah Allah sampaikan pada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra." Sungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, az-dzikra, yaitu kitab Al-Quran. Untuk apa? Itu bayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dengan tujuan agar para nabi, agar nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menjelaskan kepada kita tentang apa yang diturunkan oleh Allah, itu Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan benar. Dan bukan hanya itu, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan kepada kita syariat Islam dengan rinci, serinci-rincinya. Maka inilah obat yang kedua. Allah sudah berikan obat yang kedua, menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah. Bahkan Allah beri bonus kepada kita. Allah berikan kepada kita aturan yang benar untuk menjalani kehidupan kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, para nabi dan rasul adalah karunia yang besar, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Bayangkan hadirin, jika ternyata Allah menelantarkan kita semua, Allah tidak utus kepada kita seorang nabi pun untuk membimbing kita menuju jalan yang benar, maka yang terjadi pasti terjadi kerusuhan, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran, bahkan sampai pertumpahan darah. Kenapa? Karena sekali lagi, semua otak manusia, semua akal manusia berbeda-beda. Dan setiap akal memiliki pemikiran masing-masing. Kita pun di sini, puluhan kita yang hadir di sini, pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, dan seterusnya. Semuanya punya pemikiran yang berbeda-beda. Ketika si A menganggap suatu aturan itu baik, ternyata si B menganggap itu buruk. Ketika si C menganggap aturan itu buruk, ternyata si D menganggap itu baik. Terus seperti itu, tidak ada solusinya. Maka ketika Allah tidak utus kepada kita nabi dan rasul, maka yang terjadi adalah pertikaian, pertengkaran, hanya untuk menentukan satu aturan saja. Bayangkan. Maka saya lagi hikmah yang besar, karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita,
Melalui Nabi dan Rasul, kita tahu hukum yang benar. Kita bersatu dalam hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya para Nabi. Kemudian, ketika Allah ternyata tidak utus kepada kita seorang Nabi pun, maka yang terjadi adalah tidak ada dari kita yang mau, atau tidak ada dari kita yang bisa beribadah dengan benar. Tidak ada dari kita yang mau untuk beristighfar kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim," kata Allah. Dan tidaklah Allah akan mengazab kalian, wahai orang-orang jahiliyah ketika itu. Wa anta fihim, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara mereka. Itu yang pertama. Dan Nabi sudah meninggal. Kemudian yang kedua, nah ini yang jadi fokus kita. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum, suatu daerah, suatu negara, wa hum yastaghfirun, ketika masih ada orang yang mau beristighfar kepada Allah. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya Allah akan mengazab suatu daerah ketika di daerah tersebut tidak ada yang mau beristighfar kepada Allah. Bayangkan jika Allah tidak mengutus para nabi, apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang beristighfar kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah akan hancurkan seluruh umat manusia tanpa tersisa sedikit pun. Maka bersyukurlah hadirin sekali lagi. Nabi dan Rasul adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah yang besar yang Allah jadikan para Nabi dan Rasul solusi bagi kehidupan kita. Dan bahkan kekacauan ini akan terjadi bukan hanya ketika Allah tidak kirimkan Rasul kepada kita. Tapi kekacauan ini pun akan terjadi ketika ada orang yang tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasul sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika kita mau hidup kita tenang, ketika kita mau hidup kita aman, ketika mau hidup kita terbimbing, hidup dengan tenang, hidup dengan menjalankan aturan dengan tenang, seyakin-yakinnya, maka caranya hanya satu. Caranya adalah mengikuti seluruh aturan yang telah disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalian kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Saya lagi khotib tegaskan, kita harus tahu, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya para nabi dan rasul adalah anugerah, adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat terbesar bukan harta yang banyak, nikmat terbesar bukan kesehatan, nikmat terbesar bukan kita punya jabatan yang tinggi, tapi nikmat terbesar adalah kita tahu tujuan hidup kita dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada kita para nabi dan rasul, terutama nabi yang diutus pada zaman ini, pada umat kita sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah berjuang sampai bertumpah darah. Nabi kita telah berjuang semaksimal mungkin untuk menyampaikan risalah Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dari Timur Tengah sampai ke Asia, ke Indonesia, berapa ribu kilometer, tapi agama Islam, risalah Allah, ajaran Allah, syariat Allah sampai kepada kita semua. Itu adalah perjuangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi khotib ulang-ulang bahwasanya para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin," kata Allah. Sungguh kata Allah telah berikan kepada orang-orang beriman nikmat yang besar. Kapan? Iz ba'atsa fihim rasulah. Ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Maka rasul adalah anugerah yang terbesar. Lanjutan ayatnya di akhir, wa in kanu
min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya kalian, kata Allah, adalah orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka sebelum kita tahu, sebelum kita mengikuti ajaran Rasul, kita adalah orang yang tersesat. Kita tidak tahu tujuan hidup kita. Setelah kita tahu, kita belajar apa yang diajarkan oleh Rasul, kita sudah mengetahui dengan benar tujuan hidup kita di dunia ini. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan karunia ini, dengan anugerah yang besar ini, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan karunia ini. Kita pun berterima kasih kepada para nabi dan rasul yang telah menyampaikan risalah yang telah disampaikan kepada mereka melalui Allah, melalui lisan mereka. Ketika Allah menyampaikan wahyu, mereka sampaikan kembali tanpa ada yang dikurangi sedikit pun, dengan penuh perjuangan. Maka kita berterima kasih kepada mereka. Oleh karena itu, cara agar kita bisa untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para nabi dan rasul bisa dilakukan dengan cara berakhlak kepada nabi, kepada para nabi. Dan insya Allah hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada beberapa kesempatan berikutnya khatib akan memulai serial baru sebagaimana sebelumnya telah disampaikan serial akhlak kepada Allah. Maka sekarang kita mulai kembali serial baru, yaitu serial berakhlak kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan disampaikan di beberapa kesempatan ke depan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri khatib sendiri, semoga bisa menjadi amal jariah, dan umumnya bagi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.